Om Swastiastu. Halo anak-anak ibu semuanya, perkenalkan nama Ibu Nikada Esintai Suwani. Ibu adalah guru PPL dari Universitas Hindu Indonesia. Dalam beberapa pertemuan ini, Ibu akan memberikan materi dan mengajar anak-anak pelajaran agama Hindu kelas 10 yang akan didampingi oleh Ibu Sinta. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi, marilah kita berdoa belajar terlebih dahulu. Kedua tangan dicakupkan di depan dada. Om Pramo Dewi Saraswati Wajibir Wajiniwati Dinam Awi Nyantu. Selesai. Yuda Kanda adalah kitab ke-6 epos cerita Ramayana. Dalam kitab ini diceritakan tentang bagaimana Sang Rama dan Sang Raja Kera yaitu Sugriwa mengerahkan bala tentara Kera untuk menyiapkan penyerangan ke Alengkapura. Saat Rama dan tentaranya bersiap-siap menuju Alengka, Wibisana, adik dari Sang Rahwana, datang menghadap Rama, dan ia mengaku akan berada di pihak Rama. Setelah ia menjanjikan persahabatan yang kekal, Rama pun kemudian menobatkannya sebagai raja di Alengka, meskipun Rahwana masih hidup dan belum dapat dikalahkan. Kemudian Rama dan pimpinan wanara lainnya berunding untuk memikirkan cara menyeberang ke Alengka. Mengingat tidak semua prajuritnya bisa terbang, akhirnya Rama pun menggelar suatu upacara di tepi laut untuk memohon bantuan dari Dewa Baruna. Namun, Rama tidak mendapat jawaban. Akhirnya kesabarannya pun habis. Kemudian ia mengambil busur dan panahnya untuk mengeringkan lautan. Melihat laut akan binasa, Dewa Baruna pun kemudian datang menghadap Rama dan ia memohon maaf atas kesalahannya. Dewa Baruna kemudian menyarankan agar para wanara membuat sebuah jembatan besar tanpa harus mengeringkan atau mengurangi kedalaman lautan. Setelah bekerja keras, akhirnya jembatan tersebut terselesaikan dalam waktu yang singkat. Dan kemudian jembatan tersebut diberi nama Situ Banda. Setelah jembatan itu rampung, Rama dan pasukannya kemudian menyeberang ke Alengka. Pada pertempuran pertama, Angada menghancurkan menara Alengka untuk meninjau kekuatan musuh. Rawana kemudian segera mengirim mata-mata untuk menyamar menjadi wanara dan berbaur dengan mereka. Penyamaran mata-mata Rawana sangat rapi sehingga banyak yang tidak tahu kecuali Wibisana. Wibisana kemudian menangkap mata-mata tersebut dan membawanya ke hadapan Rama. Di hadapan Rama, mata-mata tersebut memohon pengampunan dan mereka berkata mereka hanya menjalankan perintah. Akhirnya Rama mengizinkan mata-mata tersebut untuk melihat-lihat kekuatan tentara Rama. Dan Rama pun berpesan agar Rahwana segera mengembalikan Dewi Sita. Ketika Indrajit melakukan ritual untuk memperoleh kekuatan, Laksmana datang bersama pasukan wanara dan merusak lokasi ritual. Indrajit menjadi marah, kemudian perang pun terjadi. Laksmana yang tidak ingin perang terjadi begitu lama, segera melepaskan senjata Indrasastra. Senjata tersebut memutus leher Indrajit dari badannya sehingga ia tewas seketika. Atas jasanya tersebut, Rama memuji Laksmana serta para dewa dan Gandharwa menjatuhkan bunga dari surga. Dalam pertempuran besar antara Rama dan Rahwana, Hanuman membasmi banyak raksasa. Saat Rama, Laksmana, dan bala tentara yang lainnya terjerat oleh senjata Nagapasa yang sakti, Hanuman pergi ke Himalaya atas saran Jembawan untuk menemukan tanaman obat. Karena ia tidak tahu persis bagaimana ciri-ciri pohon yang dimaksud, Hanuman memotong gunung tersebut dan membawa potongannya ke hadapan Rama. Setelah Rama dan prajurit pulih kembali, Hanuman kemudian melanjutkan pertarungannya dan membasmi banyak pasukan raksasa. Pada hari pertempuran terakhir, Dewa Indra mengirim kereta perangnya dan meminjamkannya kepada Rama.
Kusir kereta tersebut bernama Matali. Rama kemudian melanjutkan peperangan yang berlangsung dengan sangat sengit. Kedua pihak sama-sama kuat dan mampu bertahan. Akhirnya Rama melepaskan senjata Brahma Astra ke dada Rahwana. Senjata sakti tersebut kemudian mengantar Rahwana menuju kematiannya. Wibisana meratapi jenazah kakaknya dan sedih karena nasihatnya tidak dihiraukan. Sesuai dengan aturan agama, Rama kemudian mengadakan upacara pembakaran jenazah yang layak bagi Rahwana. Rama kemudian memberikan wejangan kepada Wibisana agar Wibisana membangun kembali negeri Alengka. Berkat bantuan dari Sugriwa, raja dari bangsa Wanara, serta Wibisana, adik dari Rahwana, Rama berhasil mengalahkan kerajaan Alengka. Setelah kematian Rahwana, Rama pun menyuruh Hanuman untuk masuk ke dalam istana menjemput Dewi Sita. Hal ini sempat membuat Sita kecewa karena ia berharap Rama yang datang sendiri dan melihat keadaannya secara langsung. Setelah mandi dan bersuci, Sita kemudian menemui Rama. Namun Rama meragukan kesucian Dewi Sita karena Sita itu tinggal di dalam istana musuh dalam waktu yang cukup lama. Menyadari hal itu, Sita pun kemudian menyuruh Laksmana untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya dan membuat api. Tak lama kemudian, Sita melompat ke dalam api tersebut. Dari dalam api tersebut tiba-tiba muncul Dewa Brahma dan Dewa Agni yang mengangkat tubuh Dewi Sita dalam keadaan hidup. Hal ini membuktikan kesucian Sita sehingga Rama pun dengan lega menerimanya kembali. Sita kemudian kembali ke pelukan Rama dan mereka kembali ke Ayodhya bersama Laksmana, Sugriwa, Hanuman, dan tentara Wanara lainnya. Di Ayodhya mereka disambut oleh Kekeyi dan Prabu Barata. Beliau menyerahkan kerajaannya kepada sang Rama. Rama lalu memerintah di kerajaan Ayodhyapura dengan sangat bijaksana. Nilai-yannya dalam Yuddha Kanda. Yang pertama yaitu manusia-yannya. Ini tergambar dari saling tolong-menolong antar para wanara membuat jembatan agar bisa menyeberang ke Alengka. Yang kedua yaitu dewa-yannya. Rama menggelar upacara persembahan di tepi laut untuk memohon bantuan dari Dewa Baruna. Yang ketiga yaitu Pitrayatnya. Sesuai dengan aturan agama, Rama mengadakan upacara pembakaran jenazah yang layak bagi Rahwana. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa dan selalu sehat sentosa. Baik, sebelumnya Ibu awali dengan panganjali Om Swastiastu. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan cerita Ramayana yang sebelumnya sudah diceritakan Yuddha Kanda oleh Ibu Resinta. Di sini Ibu akan melanjutkan pada kanda terakhir, yaitu Uttara Kanda. Ini Ibu akan menceritakan sedikit tentang Uttara Kanda dan nilai yatnya yang terkandung dalam Uttara Kanda tersebut. Baik. Nah, jadi pada suatu hari Sinta mengumumkan atau memberitahukan kabar gembira kepada suaminya, yaitu Sang Rama, bahwa ia sudah hamil. Dan Rama pun sangat senang atas berita tersebut. Lalu Rama pun berkata, "Kanda sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Sekarang katakan kepada Kanda apa yang Dinda inginkan." Begitu kata si Rama. Nah, dengan senyum manisnya Sita pun menjawab, "Aku hanya ingin pergi ke tepian sungai Gangga dan menghaturkan persembahan kepada para petapa di sana, serta tinggal di sana untuk beberapa malam
untuk merasakan gimana sih caranya bertahan hidup sebagai para petapa dengan hanya makan ubi-ubian dan buah-buahan saja. Begitupun permintaan Sita. Rama pun menyetujui dan akan mengabulkan permintaan istrinya tersebut. Nah, namun sebelum menghantarkan Sita ke pertapaan di tepian sungai Gangga tersebut, Rama masih harus menghadiri sebuah persidangan. Bisa dibilang kayak persidangan bulanan mungkin ya. Nah, saat sidang berjalan, pelapor melaporkan hal-hal yang terjadi belakangan ini. Namun Rama merasa ada yang mengganjal pada saat sidang tersebut. Seperti ia berpikir, sepertinya ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang tidak mereka laporkan kepadaku, gitu. Karena mereka hanya melaporkan yang baik-baiknya saja. Karena Rama merasa ada yang mengganjal, ia pun berkata, berbicaralah terus terang, apa sebenarnya yang menjadi pembicaraan orang-orang saat ini agar aku bisa memperbaiki diri. Orang-orang yang ada dalam persidangan tersebut saling toleh-menoleh antara satu dengan yang lainnya. Nah, dan akhirnya seorang menteri bernama Badra menjawab jujur bahwa di jalan-jalan, di pasar, di tempat umum, orang-orang banyak membicarakan bahwa Rama telah melakukan hal-hal hebat. Mereka bangga dengan hal itu dan menjadi raja yang bijaksana yang memimpin berdasarkan dharma. Namun Rama sudah melakukan hal yang keliru, yaitu menerima kembali Sita yang telah begitu lama berada di tahanan Rahwana. Mereka meragukan atas kesucian Sita. Rama pun terkejut dengan adanya berita itu. Namun dengan keprofesionalannya sebagai raja, Rama tetap melanjutkan persidangan tersebut walaupun ia pikirannya agak kemana-mana gitu kan tentang hal yang sudah dilaporkan itu. Setelah sidang, Rama meminta adik-adiknya yaitu Laksamana, Satrugna dan Bharata untuk tetap tinggal di tempat persidangan tersebut. Rama mengatakan bahwa akan mengirim Sita ke pertapaan di tepian sungai Gangga lebih awal untuk menghilangkan isu-isu negatif terhadapnya. Nah, sesuai perintah Rama, keesokan harinya Laksamana mengantarkan Sinta ke pasraman para petapa. Setelah sampai di seberang sungai Gangga, Laksamana tidak dapat menahan kesedihannya. Ia pun meneteskan air mata terhadap hal itu. Melihat Laksamana yang sedih, menangis, Sita pun bingung. Sebenarnya ada apa sih sama Laksamana? Aku nggak tahu apa-apa nih gitu. Kok dia tiba-tiba kayak gini, dia mengantarkanku, tapi ia dengan raut wajah yang sangat sedih sekali. Laksamana pun menceritakan yang sebenarnya terjadi, dan Sita mendengar hal itu sangat sedih sekali. Ia menangis tak ada hentinya. Dan ada seorang murid dari Resi Walmiki yang melihat Sinta menangis seperti itu. Ia lalu melapor kepada Resi Walmiki tentang wanita yang ia lihat. Dengan kekuatan tapanya Resi Walmiki,
langsung bisa mengetahui apa yang terjadi. Dan diiringlah Sita oleh muridnya Resi Walmiki untuk dibawa ke pesramannya yang khusus untuk siswa putri. Kepada para siswa putri tersebut diperkenalkan siapa Sinta. Dan Resi Walmiki memerintahkan para murid asrama putrinya itu untuk melayani Sita dengan sebaik mungkin. Nah, beberapa bulan berlalu, 1, 2, 3, 4 bulan berlalu, Sita tinggal di pesraman tersebut. Lalu Sinta melahirkan putra kembarnya yang ada di dalam kandungannya. Oleh Resi Walmiki, bayi-bayi tersebut diberi nama Kusa dan Lawa. Setelah kedua bayi itu lahir, Resi Walmiki mulai menulis sloka yang mengisahkan cerita Ramayana. Nah, setelah kedua putra si Sita ini sudah mulai masuk ke masa Brahmacari, Resi Walmiki pun selesai menulis tentang sloka Ramayana tersebut, dan Resi Walmiki mengajarkan kepada kedua putra dari Sita tersebut. Nah, sementara itu di Ayodhya, Rama sedang melaksanakan upacara Aswameda, di mana upacara tersebut adalah melepaskan seekor kuda, yang dimana diartikan sejauh apapun kuda itu berlari dan sampai manapun batas seperti si kuda itu capek berlari dan pasti ia berhenti kan. Nah, disitulah batas kekuasaan dari raja yang melakukan upacara tersebut. Nah, Resi Walmiki mengetahui tentang hal tersebut. Nah, pada waktu upacara sedang berlangsung, Resi Walmiki menyuruh Kusa dan Lava mengunjungi upacara tersebut dan menyanyikan sloka Ramayana dengan hati riang dan menatap si Rama. Sesampainya di sana, Rama mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Kusa dan Lava. Rama lalu bertanya, "Wahai anak muda, siapakah kalian? Dan siapakah yang mengarang lagu yang kalian nyanyikan?" Dan Kusa pun menjawab, "Nama hamba Kusa, dan ini adik hamba bernama Lava. Yang mengarang lagu ini adalah guru kami yang bernama Resi Walmiki." Setelah mendengar jawaban tersebut, Rama merasa yakin bahwa mereka berdua adalah putra-putra Sinta. Yang sudah pasti ia berpikir kalau mereka berdua itu adalah putraku juga gitu. Beberapa hari kemudian, Resi Walmiki diiringi oleh Sita datang ke tempat itu. Beliau mendekati Rama. "Kedua anak kembar itu adalah putramu, dan ini istrimu yang tak ternoda. Perintahkanlah dia untuk membuktikan kesuciannya," kata Resi Walmiki. Rama lalu mempersilahkan Sita untuk membuktikan kesuciannya yang di hadapan semua orang. Lalu Sita maju ke tengah-tengah orang banyak dan memanjatkan doa. Setelah Dewi Sita mengucapkan doa tersebut sebanyak 3 kali, tiba-tiba bumi di hadapannya terbelah menjadi 2. Dewi Bumi muncul di hadapan Dewi Sita, lalu memeluk Sita dengan kasih sayang. Berikutnya muncul sebuah tahta yang indah. Dewi Bulan lalu menundukkan Dewi Sinta di atas tahta tersebut. Perlahan-lahan tahta dengan Sinta di atasnya masuk ke dalam perut bumi. Diikuti oleh Dewi Bumi, setelah itu perut bumi tertutup kembali. Semua yang menyaksikan peristiwa tersebut takjub dan terpesona.
Melihat hal itu, Rama menjadi menjerit histeris dan ia pun berteriak, "Wahai Dewi Bumi, kembalikan Sita kepadaku. Kalau tidak, bumi ini akan kuhancurkan." Begitupun katanya. Berulang-ulang kali Rama mengucapkan ancaman tersebut, namun Sita tidak dikembalikan. Ketika Rama akan melaksanakan ancamannya, turunlah Dewa Brahma. Beliau menenangkan Rama dengan mengatakan bahwa memang sudah saatnya Sinta kembali ke Patala. Dan kepada Rama dinasihatkan untuk meneruskan kewajibannya menegakkan Dharma. Setelah Rama menjadi tenang dan menyadari kewajibannya, Dewa Brahma pun lenyap dari pandangan. Setelah upacara tersebut selesai, Rama mengajak kedua anaknya ke Ayodhya. Rama tidak pernah kawin lagi. Ia menyuruh seorang pematung ahli untuk membuat patung Sinta dari emas murni. Patung itulah yang selalu menyertainya, menempati tempat sebagai seorang istri. Dan bertahun-tahun telah berlalu, Ibunda Rama, Dewi Kosalya meninggal dunia, kemudian disusul oleh Dewi Sumitra, dan disusul lagi oleh Dewi Kaikeyi. Menyusul pula mereka bertiga naik ke surga berkumpul dengan Raja Dasarata. Waktu pun terus berlalu, bahwa pada suatu hari Rama didatangi oleh Bagawan Narada, mengingatkan bahwa tugasnya di dunia sudah selesai atau sudah berakhir, dan supaya segera kembali ke Kayangan. Maka Rama pun mempersiapkan segala sesuatunya. Kerajaan dibagi dua, Kosalya Selatan diberikan kepada Kusa, dan Kosalya Utara diberikan kepada Lava. Upacara penobatan dihadiri oleh Wibisana, Sugriwa, Hanuman, dan Hanggada. Setelah upacara penobatan selesai, Rama mengumpulkan adik-adiknya, yaitu Laksamana, Satrugna, dan Bharata, beserta Wibisana, Hanuman, Sugriwa, dan Hanggada. Kepada Wibisana, Rama berpesan agar meneruskan pemerintahannya dengan tetap memegang teguh pada landasan Dharma. Kepada Hanuman dan Hanggada, Rama berpesan agar tetap tinggal di dunia sampai zaman Kali Yuga. Kepada yang lainnya, Rama mengatakan bahwa ia akan mengundurkan diri ke hutan. Siapa yang mau ikut dipersilahkan. Laksamana, Satrugna, Bharata, Sugriwa, dan sejumlah pegawai istana mengikuti kepergian Rama ke hutan di tepi sungai Serayu. Di sana Rama kembali kepada wujudnya sebagai Wisnu. Dan semua pengikut Rama yang ikut ke hutan dapat mengikuti Wisnu ke alam Wisnu Loka. Nah, sampai situ cerita Ramayana ya, pada Uttarakanda. Dan adapun yatnya yang terkandung dalam Uttarakanda, yaitu Dewayatnya, di mana Rama melakukan upacara Aswaweda, yaitu persembahan kepada para dewata, persembahan seekor kuda yang dilepas, dan di mana sejauh mana kuda itu berlari, dan sejauh itulah luas kerajaan yang dipimpin oleh raja yang melakukan upacara tersebut. Nah, yang kedua, Kusa dan Lava menyanyikan sloka Ramayana yang dikarang oleh Resi Walmiki. Nah, baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu. Halo anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap sehat, rahayu, dan juga tetap dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Baik, sebelumnya
sudah dijelaskan oleh Ibu sendiri, Ibu Dewi Anggri, dan juga Ibu Resinta mengenai materi tentang bagian-bagian dari Ramayana. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan nilai-nilai ayatnya yang terkandung di dalam cerita Ramayana. Gitu. Nah, dalam cerita Ramayana ini kan ada 7 kanda. Jadi Ibu akan mencari atau menyimpulkan yatnya-yatnya yang ada di dalam 7 kanda Ramayana ini. Gitu. Jadi yang pertama itu Balakanda. Di dalam cerita Balakanda ini Ibu mendapatkan 4 nilai yatnya yang ada di dalam Balakanda. Yang pertama ini ada dewa yatnya, yaitu dengan melaksanakan upacara homayatnya yang dilaksanakan oleh Raja Dasarata yang juga dibantu oleh Resi Rasyarangga. Kemudian yang kedua ada Pitrayatnya, yaitu Rama ini diminta untuk mengusir para raksasa oleh Raja Dasarata yang pada saat itu ia istilahnya dibujuk oleh Resi Wiswamitra gitu. Kemudian di bagian resiatnya di mana? Nah, resiatnya ini di bagian Rama membantu Resi Wiswamitra untuk mengusir para raksasa itu tadi gitu. Nah, terakhir ada manusayatnya. Di bagian Balakanda ini tentu sangat jelas ya bagian manusayatnya, yaitu pada saat adanya upacara pernikahan antara Rama dan juga Sita. Kemudian di bagian Ayodhya Kanda itu ada 3 nilai yatnya yang Ibu dapatkan. Yang pertama ada Pitrayatnya, itu di mana Rama ini sangat bakti kepada orang tuanya. Rama menerima permintaan dari Dewi Kaikeyi untuk agar dia ini mengasingkan diri selama 14 tahun di hutan. Kemudian yang kedua ada Pitrayatnya lagi, yaitu dengan adanya upacara sarada atau kremasi untuk raja yang baru saja wafat. Kemudian yang terakhir ada nilai manusayatnya, yaitu di mana kesetiaan Sita ini dalam menemani Rama yang merupakan suaminya gitu kan. Jadi Sita tuh kayak dia itu paham posisinya dia dan dia mau mengikuti kemanapun Rama ini pergi gitu. Begitupun juga dengan kesetiaan si Laksmana gitu kan terhadap si Rama. Nah, kemudian kanda yang ketiga yaitu Aranyaka Kanda. Di bagian Aranyaka Kanda ini ada 2 nilai yatnya. Yang pertama ini ada manusayatnya, di mana Jatayu ini yang sangat setia menemani Rama, begitu kan. Walaupun pada akhirnya Jatayu ini mati gitu kan, karena dibunuh oleh si Rahwana itu sendiri gitu. Nah, kemudian ada Pitrayatnya. Pitrayatnya ini di mana Rama, Sita dan juga Laksmana ini sempat memberikan penghormatan terakhir kepada Raja Dasarata gitu. Nah, tidak hanya itu, Rama dan juga Laksmana ini juga memberikan penghormatan terakhir kepada si Jatayu ini tadi gitu, karena si Jatayu ini sudah seperti sahabatnya sendiri. Kemudian ada bagian Kiskindha Kanda. Di bagian Kiskindha Kanda ini ada 2 juga nilai yatnya. Yang pertama itu ada manusayatnya, yaitu terjadi di antara para wanara, Sugriwa, Rama, Laksmana, karena mereka ini mengikat kepercayaannya satu sama lain. Mereka mengikat janji kepercayaan dengan simbol pertemanan atau persahabatan yang dimaknai dengan upacara pradaksina gitu. Kemudian yang kedua ada nilai
Pitrayatnya. Ini disimbolkan dengan acara kematian yang diadakan oleh Sugriwa dan kawan-kawannya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Subali, yaitu kakak dari Sugriwa. Nah, selanjutnya ini ada Sundara Kanda. Di bagian Sundara Kanda ini ibu mendapatkan nilayatnya, yaitu manusayatnya. Karena Sita ini sangat setia kepada Rama gitu kan. Nah, walaupun dia dirayu oleh Rahwana atau yang lainnya, tapi dia tetap ingat bahwa dia sudah memiliki suami. Suamiku adalah Rama, begitu. Kemudian ada juga kesetiaan lainnya, ini ditunjukkan oleh Hanuman dan juga Sugriwa, di mana mereka ini setia membantu Rama untuk mendapatkan Sita kembali, gitu. Nah, Hanuman ini sebagai utusan, dia ini sangat subakti kepada Rama dan juga Sita. Buktinya di mana? Buktinya ia bisa mempertemukan Sita dan juga Rama, ya walaupun hanya melalui pesan-pesan yang saling mereka kirimkan melalui si Hanuman, begitu. Kemudian di bagian Sugriwanya gimana gitu kan? Sugriwanya ini menepati janji dari kisah Pradaksina ini dan menepati janjinya bahwa ia akan membantu Rama untuk mendapatkan Sita kembali, gitu. Kemudian ada Yudakanda. Di Yudakanda ini ada nilai manusayatnya, di mana di sini tuh ditunjukkan adanya kesetiaan Sugriwa dan juga Hanuman dan Laksmana dalam membantu Rama untuk mendapatkan Sita kembali. Jadi tuh mereka tuh nggak pernah putus asa, nggak pernah berhenti, selalu mencari jalan bagaimana caranya untuk membantu Rama agar Sita ini bisa kembali lagi kepada Rama, gitu. Nah, di bagian kanda terakhir yaitu Utara Kanda. Di Utara Kanda ini ada nilai yatnya, yaitu dewa yatnya, di mana ini dibuktikan dengan dilakukannya upacara Aswameda oleh Rama, yaitu raja yang pada saat itu menjabat, gitu kan. Nah, Aswameda ini adalah persembahan seekor kuda yang dilepaskan, gitu kan, yang kemudian menjadi titik ukur sejauh mana kuda itu berlari, maka sejauh itulah luas kerajaan yang dipimpin oleh raja yang melakukan upacara tersebut, yaitu Rama, gitu. Nah, kemudian ada juga di bagian Kusya dan Lava menyanyikan atau melantunkan sloka Ramayana yang dikarang oleh Resi Walmiki. Gitu. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu minta maaf bila ada salah-salah kata yang Ibu sengaja ataupun tidak sengaja. Maka Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.